Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di video tutorial penyelesaian soal kasus PT Cahaya dengan menggunakan Mayop dalam komputer akuntansi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita input transaksi penjualan dan penerimaan piutang dagang pada perusahaan dagang. Nah, sebelum itu untuk memulai input transaksi penjualan dan penerimaan piutang dagang pada perusahaan dagang, kita harus memiliki atau mempunyai database perusahaan termasuk untuk neraca saldo awal, kemudian data catatan neraca saldo, daftar customer, dan saldo awal piutang dagang perusahaan tersebut. Nah, tak perlu lama-lama, mari langsung saja kita saksikan bagaimana cara input transaksi penjualan dan penerimaan piutang dagang pada perusahaan dagang. Nah, di sini kita akan belajar beberapa submenu, yaitu yang pertama di sini ada bukti transaksi penjualan kredit. Nah, untuk penjualan sendiri dalam perusahaan dagang biasanya melayani penjualan kredit dan penjualan tunai. Nah, untuk transaksi penjualan kredit ini, bagaimana cara input transaksinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita ada dokumen transaksi 2. Di sini ada dari PT Cahaya, faktur ya, berupa kopi faktur, berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Untuk pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu ya, bagaimana transaksi ini akan kita catat. Nah, di sini terjadi penjualan kepada toko Andani di Bandung dengan termin 1/10 N/30 dengan rate FOB shipping point. Nah, di sini untuk barang yang dijual di sini ada 20 AUN 06 dengan harga 1.600.000 dan 15 unit AUN 08 dengan harga Rp1.800.000. Di sini untuk PPN-nya adalah PPN 10%, sehingga untuk subtotalnya adalah 59 juta dan PPN-nya adalah Rp5.900.000. Untuk freight collected-nya adalah Rp500.000 dengan teksnya non-teks. Oleh karena itu, totalnya adalah Rp65.400.000. Nah, untuk menginput transaksi ini, kita bisa langsung menuju ke aplikasi Mayop. Nah, untuk menginput transaksi penjualan kredit ataupun penjualan tunai, kita bisa menggunakan menu sales yang ada di sini. Bisa kita klik menu sales dan kita gunakan menu enter sales. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, di sini kita bisa sesuaikan di bagian layoutnya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan sebagaimana perusahaan itu menjual apa yang dia jual. Nah, di sini karena kita adalah perusahaan dagang, maka di sini kita gunakan layout item. Kemudian klik OK. Selanjutnya bisa kita sesuaikan customer-nya. Sesuaikan dengan yang ada di bukti transaksi. Karena di sini dijual kepada toko Andani, maka kita pilih toko Andani. Baik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita isikan detail-detail yang lain sesuai dengan bukti transaksi. Karena di sini termnya adalah 1/10 N/30, maka kita sesuaikan di sini termnya adalah in a given of days. Discount days-nya adalah 10. Kemudian balance due days-nya 30. Discount for early payment 1%. Dan monthly charge for late payment adalah 1%. Kemudian klik OK. Dan begitu di sini akan tertera keterangan yaitu 1/10 N/30 atau 1/10 net 30. Kemudian kita bisa pastikan di sini teks inklusifnya sudah tidak tercentang atau uncheck ya teman-teman.
Kemudian kita isikan di sini invoice sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu FPJ 12-1. FPJ 12-1 dengan tanggalnya kita sesuaikan juga sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu 2 Desember 2018. Kemudian kita sesuaikan informasi barang yang dijual kepada toko Anda nih. Di sini karena Anda dijual AUN06, maka kita masukkan di sini sebesar 20 ya, di sini kuantitinya 20 AUN06 dengan harga 1.600.000. Nah, dengan begitu akan muncul sendiri ya teman-teman, totalnya di sini adalah 32 juta rupiah seperti yang ada dalam dokumen transaksi. Kemudian kita masukkan barang yang selanjutnya, yaitu AUN08 sebanyak 15 unit AUN08 dengan harga Rp1.800.000 dengan teks PPN sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Kemudian bisa kita cek di sini subtotalnya adalah 59 juta rupiah sesuai yang ada di dokumen transaksi. Kemudian kita cek PPN-nya. Teksnya adalah 10% 5.900.000 rupiah seperti yang ada di dalam dokumen transaksi. Selanjutnya kita masukkan freight collected. Nah, di sini freight collected-nya adalah sebesar 500.000 rupiah dengan teksnya adalah non teks. Maka kita masukkan di bagian sini 500.000 rupiah. Kemudian kita tap isi di sini dengan non teks. Nah, seperti itu, maka akan muncul total amount-nya adalah Rp65.400.000. Nah, seperti ini karena sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi, maka bisa langsung kita klik record atau kita juga bisa cek penjurnalan yang akan dijurnal oleh sistem Mayop dengan menekan tombol CTRL R. Nah, di sini akan muncul recap transaction, yaitu di sini ada account receivable 59 juta rupiah, account receivable 5.900.000, account receivable 500.000 rupiah. Kemudian di debit ada sales of merchandise yaitu 59 juta rupiah, PPN outcome 5.900.000 dan freight collected di kredit 500.000 rupiah. Kemudian di sini selanjutnya ada cost of goods sold dan merchandise inventory. Di sini adalah menunjukkan merchandise inventory yang kita jual melalui persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian bisa kita klik OK dan klik record. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kita bisa abaikan dengan klik cancel. Nah, seperti itu adalah cara bagaimana kita menginput dokumen transaksi penjualan kredit. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman semuanya, mari kita latihan kembali bagaimana cara input dokumen transaksi penjualan kredit di dokumen transaksi selanjutnya. Di sini ada dokumen transaksi yang ke-19, penjualan kepada toko Cempaka pada tanggal 14 Desember 2018. Nah, di sini menggunakan termin yang sama 1/10 N/30 dengan barang yang dijual adalah 10 unit AUN06 dan 10 unit AUN08 dengan freight collected sebesar Rp400.000. Maka bisa kita langsung pergi ke sistem Mayop, kemudian menggunakan menu sales, enter sales, pilih customernya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi yaitu toko Cempaka. Di sini kita pilih toko Cempaka.
sesuaikan termsnya atau terminnya yaitu 1/10N/30. Kemudian untuk invoice di sini kita isikan FPJ 12-3. Kemudian sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 14 Desember 2018. Nah, kemudian kita bisa isikan detail barang yang dijual oleh perusahaan yaitu 10 unit AUN06 dan 10 unit AUN08 dengan harga Rp1.600.000 dan Rp1.800.000. Jadi kita isikan 10 AUN06 dengan harga Rp1.600.000. Dengan teksnya pastikan di sini PPN ya teman-teman. Kemudian kita isikan 10 AUN08 dengan harga Rp1.800.000. Nah, di sini sudah PPN. Kemudian kita isikan di sini freight collected-nya adalah Rp400.000 dengan pajak non-tax. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang ada di dokumen transaksi. Apakah subtotalnya 34 juta dan PPN 3.400.000 dan freight collected-nya Rp400.000 dengan total amount Rp37.800.000. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman, subtotal 34 juta, PPN 3.400.000, freight collected Rp400.000 dan totalnya adalah Rp37.800.000. Kalau ingin meyakinkan diri kita apakah transaksi yang kita input sudah benar, kita bisa klik CTRLR. Nah, di sini akan muncul bagaimana jurnal yang akan di-input oleh sistem Mayo. Kemudian kita bisa klik OK dan klik record. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita menginput dokumen transaksi penjualan kredit. Di sini kita akan belajar submenu selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai. Untuk transaksi penjualan tunai ini biasanya bukti transaksinya adalah berupa nota kontan. Nah, seperti ini di dokumen 14 ini PT Cahaya menjual secara tunai kepada toko penanjung 6 unit AUN06 dan 10 unit AUN08 dengan jasa pengiriman Rp350.000. Nah, di sini untuk tanggalnya adalah 9 Desember ya teman-teman, dengan nomor buktinya adalah NK12-1 dan syarat pembayarannya adalah cash harga khusus atau cash on delivery. Maka untuk menginput transaksi ini kita bisa masuk ke sistem Mayo, kemudian klik sales, kemudian klik enter sales. Kita pilih customernya karena di sini adalah customernya adalah toko penanjung dan di sini kita belum memiliki kartunya, maka kita bisa ketik toko penanjung, kemudian klik isi add. Nah, di sini maka akan otomatis muncul toko penanjung sebagai customer di perusahaan. Kemudian kita sesuaikan termsnya karena transaksi ini adalah transaksi penjualan tunai dengan sistem COD atau cash on delivery, maka kita sesuaikan, pilih COD di sini, kemudian klik OK. Untuk di sini invoice-nya kita sesuaikan yaitu NK12-1. Tanggalnya kita sesuaikan juga yaitu 9 Desember 2018. Kemudian kita isikan detail barang yang dijual oleh perusahaan yaitu 6 unit AUN06 dengan harga Rp1.600.000 dan 10 unit AUN08 dengan harga Rp1.800.000. 6 unit AUN06 dan harga Rp1.600.000 dan 10 unit AUN08 dengan harga Rp1.800.000. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Kita isikan jasa pengirimannya yaitu Rp350.000 dengan kode pajak non-tax.
Kemudian untuk transaksi penjualan ini bedanya dengan penginputan transaksi penjualan kredit. Untuk transaksi penjualan tunai, maka kita harus mengisikan di bagian pay today ini sebesar total amount-nya. Jadi di sini kita isikan sebesar Rp30.710.000. Nah, dan begitu maka untuk di bagian balance due-nya yaitu Rp0. Setelah itu bisa kita klik record atau bisa kita klik CTRLR untuk melihat rekap transaksi yang akan diinput oleh sistem Mayop. Maka di sini ada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan uang dari hasil penjualan tunai tersebut. Maka kita bisa klik OK dan klik record. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana kita menginput transaksi penjualan tunai. Selanjutnya di sini ada bukti transaksi nota kontan lagi. Di sini ada penjualan tunai kepada toko baru pada tanggal 11 Desember 2018. Kita bisa masuk ke sales, kemudian menu enter sales. Kemudian di sini untuk customernya, karena di sini toko baru belum ada, maka kita bisa ketikkan toko baru dan klik isi add. Nah, di sini akan muncul toko baru. Sesuaikan terms-nya yaitu COD atau cash on delivery, kemudian klik OK. Untuk invoice-nya kita sesuaikan yaitu NK12-2. Dan untuk tanggalnya kita sesuaikan juga yaitu 11 Desember 2018. Selanjutnya bisa kita isikan barang yang dijual yaitu 6 AUN06 dengan harga 1.600.000 dan 10 AUN08 dengan harga 1.800.000. 6 AUN06 dengan harga 1.600.000 dan 10 unit AUN08 dengan harga 1.800.000. Nah, kemudian di sini akan muncul seperti ini. Kita isikan jasa pengirimannya yaitu 350.000 dengan kode pajak non-tax. Kemudian di sini akan muncul total amount-nya yaitu Rp30.710.000 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk penjualan tunai jangan lupa kita isikan di bagian pay today sejumlah total amount-nya yaitu Rp30.710.000. Maka akan muncul balance due-nya adalah Rp0. Bisa kita langsung klik record ataupun kita klik CTRLR yang akan menunjukkan jurnal penjualan dan penerimaan uang dari penjualan tunai ini. Kemudian bisa kita klik OK dan klik record. Begitulah cara bagaimana kita menginput dokumen transaksi penjualan tunai pada perusahaan dagang. Nah, selanjutnya kita akan belajar bukti transaksi penerimaan piutang penjualan. Nah, di sini ada bukti transaksi penerimaan kas dari PT Cahaya dengan nomor bukti BKM 12-1 pada tanggal 5 Desember 2018 diterima dari Kodira piutang sebesar 33 juta dengan potongan 1% Rp330.000. Oleh karena itu, jumlah yang diterima oleh PT Cahaya adalah Rp32.670.000. Untuk keterangannya ini adalah pelunasan faktur SPJ 11/12 S Parman 30 November 2018. Oke, untuk menginput transaksi ini kita bisa masuk ke sistem Mayop, kemudian masuk ke menu sales, masih menu sales yang kita gunakan, kemudian masuk ke submenu receive payment. Nah, di sini bisa kita pilih customernya karena di sini adalah diterima dari Tokodira.
maka kita isikan customer-nya adalah Tokodira. Kemudian bisa kita sesuaikan berapa yang diterima oleh perusahaan, yaitu Rp32.670.000. Dan kita isi bukti transaksinya, yaitu BKN 12/1. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya, yaitu 5 Desember 2018. Nah, setelah itu bisa kita sesuaikan transaksi mana yang akan dilakukan pembayaran, karena di sini adalah transaksi berdasarkan pelunasan faktur SPJ 11/12, maka di sini akan kita klik di bagian amount applied-nya di bagian SPJ 11/12. Maka kita klik di bagian sini, kemudian klik enter. Nah, di sini untuk diskonnya sendiri sudah otomatis muncul ya teman-teman, karena dari sistem IOF sudah mengetahui dari bagian termin transaksi penjualan. Maka di sini akan muncul keterangan seperti ini, ada total applied, finance charge, total receive, dan out of balance. Pastikan di sini out of balance-nya adalah Rp0. Bisa langsung kita klik record ataupun bisa kita klik CTRLR untuk melihat transaksi yang diinput oleh sistem IOF. Kemudian kita klik OK dan klik record. Kalau muncul notifikasi seperti ini, bisa kita abaikan dengan mengklik print letter. Seperti itu adalah cara menginput dokumen transaksi penerimaan piutang penjualan. Nah, begitu tadi teman-teman bagaimana cara kita menginput dokumen transaksi penjualan dan penerimaan piutang penjualan pada perusahaan dagang. Nah, di sini yang sudah kita pelajari tadi ada transaksi penjualan kredit, kemudian transaksi penjualan tunai, dan transaksi penerimaan piutang dagang pada perusahaan dagang dengan beberapa contoh bukti transaksi dan bagaimana cara input dokumen transaksi tersebut. Nah, sekian dari video kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.